Berlatar di Angola, Afrika Barat, sebuah regu pasukan khusus menjalankan misi rahasia. Target mereka adalah Sergei, seorang teroris dan penyelundup gading gajah serta tanduk badak. Operasi dipimpin Kapten Daniel. Bersamanya ada Jessica Brock, satu-satunya personel wanita. Misi ini berbahaya. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Beres menghabisi penjaga di pintu depan, tim mulai menyisir seluruh rumah. Mereka mencari Sergei, seorang sniper berjaga dari luar. Ia memastikan tak ada penjaga tersisa. Sementara itu, Jessica menuju kamar mandi. Ia mendengar suara air masih menyala, dan tiba-tiba... Inilah momen Sergei tertangkap. Ia terciduk saat hendak kabur lewat jendela. Dua saudaranya menghilang, tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Saat diinterogasi soal barang selundupan, seorang anggota regu menemukan sesuatu. Setumpuk foto anak-anak, dalam kondisi disekap. Dari sini Daniel menyimpulkan satu hal, kelompok ini juga terlibat penculikan. Setelah diinterogasi dengan cara dicelupkan ke bak mandi, Sergei akhirnya buka mulut. Ia mengaku anak-anak masih berada di tempat ini, namun Kapten Daniel curiga. Ia menelusuri sumber kabel CCTV. Ternyata itu bukan kamera aktif, hanya kotak video rekaman. Mereka pun sadar satu hal, Sergei berbohong. Sergei berhasil lolos. Jessica tertembak di perut. Ia masih hidup dan berhasil menjauh. Tidak dengan Daniel. Ia ternyata masih bernapas. Tubuhnya diseret ke area terbuka untuk dihabisi. Sergei melapor pada kakaknya. Jessica kabur dalam keadaan terluka. Lazar langsung memberi perintah. Ivan si sulung ditugaskan temukan Jessica, hapus semua saksi. Menggunakan radio milik Daniel, Lazar mengancam akan membunuh sang kapten jika Jessica tidak menyerahkan diri. Namun Jessica mengabaikannya dan tetap fokus melumpuhkan penjaga di garis luar. Satu persatu musuh tumbang saat ia bersembunyi di balik mobil. Ketika Ivan lengah, tiba-tiba Jessica berhasil membunuh Ivan, satu dari 3 teroris berbahaya. Di titik ini, ia dilanda dilema antara menyelamatkan diri atau menyerah. Jika menyerah, Lazar dan pasukannya akan semakin brutal. Dengan berat hati, Jessica memilih tetap diam dan bersembunyi. Sementara itu, Lazar bersumpah akan mengejar Jessica sampai ke ujung dunia dan mengakhiri hidup Kapten Daniel selamanya. 12 tahun kemudian, Jessica kini bekerja di pusat perlindungan satwa liar, merawat hewan-hewan yang terluka. Usai mengantar pulang rekannya, Kimi, sebuah mobil asing terlihat terus mengikutinya dari belakang. Namun saat Jessica berhenti mendadak, mobil itu justru melaju melewatinya begitu saja. Selama 12 tahun itu, Jessica ternyata telah memiliki seorang anak perempuan bernama Nikki. Entah siapa ayahnya, Jessica merawat dan melindunginya dengan sangat baik. Bahkan saat Nikki berteriak karena tak sengaja tertusuk ujung pulpen, Jessica langsung sigap menghampirinya. Cutting magazines for a school project. Doesn't mean you don't need to tape up that finger. Mom, I'm not one of your sick animals you need to protect. Kitchen, now. Keesokan paginya, Jessica mendapat laporan dari seorang warga yang rumahnya disusupi ular kobra raksasa. Namun setelah diperiksa, ternyata itu hanya ular tanah yang tidak berbisa dan sama sekali tidak berbahaya. Setelah ular diamankan, Jessica menyadari semua ban mobilnya sudah bocor dan rusak. Ya, mereka adalah 2 pemburu liar yang 4 tahun lalu dipenjara karena laporan Jessica. Kini mereka datang untuk membalas dendam atas kerugian yang dialami. Setelah puas mengintimidasi, salah satu pemburu yang menyandera Kimi tiba-tiba diserang oleh seorang pria asing dari belakang. Ternyata pria itu adalah Kapten Daniel yang masih hidup.
Setelah ditembak dan ditinggalkan oleh Lazar, seorang warga lokal sempat membawanya ke rumah sakit. Menyadari dirinya akan diburu, sama seperti Jessica, Daniel pun memalsukan kematiannya. Hingga akhirnya, ia berakhir di penjara karena kasus pembunuhan. How'd you find me? Selama di penjara, Daniel bergabung dengan kelompok teroris kejam dan akhirnya berhasil melarikan diri. Dalam pelarian itu, ia terus mencari keberadaan Jessica hingga menemukannya. Mobil asing yang sempat menguntit sebelumnya ternyata adalah Daniel. Setelah tahu Jessica belum berkeluarga, ia pun mengungkap alasan kedatangannya ke Mariang, mengajaknya bergabung dengan kelompok Daniloter. Calling a couple of hotshots coming over mine. I thought we could team up. I'm older, I'm out of practice. Untuk menolak ajakan itu, Jessica beralasan dirinya sudah tidak selincah dan setangguh dulu. Dengan kondisi sekarang, ia hanya bisa merawat hewan terluka dan menjalani rutinitas layaknya ibu-ibu pada umumnya. Padahal semua itu hanyalah alibi, agar ia bisa menjaga Nikki dengan aman. Yeah, let me sleep on it, alright? Karena hari sudah larut dan Nikki pasti menunggu di rumah, Jessica pamit sambil meminta maaf karena tak bisa bergabung. Meski sempat dibujuk dengan iming-iming voucher belanja Shopee gratis setahun penuh, Jessica tetap pada pendiriannya untuk hidup normal. Namun saat ia baru saja masuk ke mobil, tiba-tiba ya, ternyata sudah ada kelompok teroris yang menyergapnya dari belakang. Mereka adalah komplotan Daniel yang berniat membawa Jessica secara paksa. Daniel pun terkejut saat menemukan ponsel Jessica dengan wallpaper foto dirinya bersama sang anak. Pemandangan itu membuat Daniel sejenak diliputi penyesalan. Jessica dibawa pergi dengan kepala tertutup kain hitam. Rekannya yang bernama Matteo tampak tidak menghormati Daniel karena menganggapnya terlalu lamban. Setibanya di markas di tengah hutan, ikatan Jessica tak kunjung dilepas. Ia justru diperlakukan seperti seorang tawanan. Disinilah Jessica kini terikat pada sebuah tiang di gudang kosong, sementara Matteo terus mengintimidasinya. Di titik ini, penonton akan dibuat terkejut saat mengetahui siapa dalang di balik penculikan tersebut yang ternyata From a man you left abandoned for over a decade. ya, dalang di balik semua ini adalah Lazar yang masih menyimpan dendam atas kematian adiknya, Ivan, 12 tahun lalu. Ternyata, saat Jessica mendengar suara tembakan dulu, Lazar tidak benar-benar membunuh Daniel. Ia sengaja membiarkannya hidup dan menjadikannya budak. Daniel dicuci otaknya agar membenci Jessica. Dari situlah rencana penculikan ini disusun dengan matang. I've been searching for you. I finally got you! Bagi sosok sekejam Lazar, menghilangkan nyawa seseorang bukanlah hal sulit. Jika ia mau, Jessica sudah lama mati. Namun itu belum sebanding dengan rasa sakit atas kematian adiknya. Karena itu, Lazar memilih membuat Jessica menderita perlahan hingga ia sendiri memohon untuk dihabisi. Who wants to go next? Singkat cerita, malam pun tiba. Jessica dibiarkan tetap terikat. Sementara itu, Daniel terlihat menyesali semua yang telah ia lakukan. Melihatnya terus melamun, Lazar menugaskan Matteo untuk mengawasinya. Ia sendiri pergi berburu badak Jawa bersama pasukannya. Let's go. Dan benar saja, tepat setelah Lazar pergi, Daniel menghampiri Jessica sambil membawa sebotol amer kosong. Matteo yang sejak tadi mengawasi sempat lega karena Daniel hanya meluapkan kekecewaannya atas sikap Jessica yang dulu tak kembali menolongnya. Namun tanpa ampun, Daniel menghantam kepala Jessica dengan botol tersebut. Tanpa disadari siapapun, aksi Daniel tadi hanyalah pengalihan agar Matteo dan para penjaga tidak curiga. Yang sebenarnya terjadi, Daniel menyelipkan besi tajam di balik botol agar Jessica bisa melepaskan diri. Saat semua penjaga tertidur,
Matteo yang sejak awal tergoda oleh kecantikan Jessica nekat masuk ke gudang dengan niat jahat. Namun, ya, Jessica berhasil melukai bahu Matteo dan langsung kabur ke hutan di belakang gudang. Menyadari Daniel telah berkhianat, Lazar memerintahkan istri cantiknya, Sherry, untuk mengurusnya di dalam gudang. Sementara itu, Lazar mulai menyiapkan berbagai senjata. Perburuan pun dimulai, dan kekejaman sesungguhnya baru saja akan dimulai. Respect, happy hunting! Jessica masih bersembunyi dengan panik di balik pohon besar. Namun itu tak berlangsung lama, karena seorang pemburu bermotor berhasil menemukannya. Mengandalkan insting bertahan hidupnya sebagai mantan agen khusus, Jessica nekat menarik kawat berduri dan mengaitkannya pada sebuah pohon untuk menjebak musuh. Ya, pemburu itu tewas setelah lehernya tak sengaja terjerat kawat tajam. Jessica tidak langsung pergi. Ia mengambil sepatu dan tas P3K milik korban, lalu menguras bensinnya ke dalam botol tanpa diketahui tujuannya. Namun tanpa disadari, seorang pemburu lain melihatnya mengendap di balik semak belukar, dan tiba-tiba dengan terburu-buru, Jessica mengambil senjata milik korban dan kembali melanjutkan pelarian. Tetapi naas, Jessica terluka di bagian paha setelah seorang pemburu menjatuhkannya dengan crossbow. Meski begitu, ia masih berhasil kabur dan bersembunyi di balik batang kayu besar. Pemburu bernama Whitman itu terus menembakinya dengan senapan sniper. Tetapi berkat sebotol bensin yang dijadikan bom Molotov, Jessica berhasil lolos sementara dari kejaran para pemburu. Sementara itu, Whitman memerintahkan rekan pemburunya, Lobo, untuk memasang ranjau darat di sekitar hutan guna mempersempit area pencarian. Mengetahui anak buahnya satu persatu dibantai oleh Jessica seorang diri, Lazar kembali memutar otak. Ia menyuruh Sherry menginterogasi Daniel untuk mencari kelemahan Jessica. Namun Daniel tetap bungkam. Kesal, Sherry pun menghantamnya dengan penjepit tajam. Please, Sherry! Please! Singkat cerita, pagi pun tiba. Masih di sekitar hutan, Jessica menemukan sebuah gedung kosong terbengkalai dan menjadikannya tempat beristirahat. Tak lama kemudian, ia dikejutkan oleh kedatangan Lobo dan Whitman yang masih menyisir area. Saat Whitman turun dari mobil, Jessica diam-diam keluar dengan niat mencurinya. Tiba-tiba, ya, itu ternyata jebakan yang sengaja disiapkan untuk menyudutkan Jessica. Lobo menembakinya dari belakang, sementara Whitman menyerang dari atap bangunan. Saat Lobo berhasil menangkap dan menghajar Jessica hingga babak belur, Whitman justru ikut menembak dari atas. Merasa pertarungannya terganggu, Lobo pun memaki Whitman dengan kata-kata kasar, sehingga karena Whitman bukan tipe orang tua yang bisa diajak bercanda, ia nekat meledakkan mobilnya dan membuat situasi semakin kacau. Lobo tewas di tempat. Whitman lalu turun dari atap dengan wajah penuh amarah, berniat mengakhiri semuanya. Tepat saat itu, Jessica menodongkan crossbow ke arahnya. Menyadari Jessica kabur membawa ATV milik Lobo, Lazar segera menghubunginya lewat radio. Ia mengabarkan bahwa Nikki telah diculik. Saat menginterogasi Daniel, Sherry menemukan ponsel Jessica dan menyadari anak itu adalah kelemahannya. Tanpa ragu, Sherry pun mencari dan menjadikan Nikki sebagai sandera. I only want to hurt you. You right there. Karena Jessica tak kunjung muncul, Lazar menugaskan Sergei dan satu anak buahnya untuk menyisir jalan ke arah sini.
Setibanya di tepi sungai, mereka menemukan ATV terparkir di tengah jalan dalam kondisi mogok. Saat anak buah itu melapor pada Lazar bahwa Jessica sebentar lagi akan ditemukan, tiba-tiba Jessica berhasil menembak anak buah itu dari balik semak-semak. Tersisa Sergei seorang diri. Keduanya pun terlibat perkelahian sengit hingga terjatuh ke dalam sungai. Disinilah terlihat ketangguhan Jessica. Meski fisiknya sudah lemah, ia masih mampu membalikkan keadaan hingga akhirnya beres menghabisi Sergei. Jessica langsung berbicara lewat radio dan balik mengancam bahwa kini Lazar dan Sherry menjadi target utamanya. Mendengar adiknya tewas, Lazar murka dan memerintahkan anak buahnya menggali tanah. Nikki akan dikubur hidup-hidup di dalam kotak dengan celah udara sempit, sambil memaksa Jessica segera menyerahkan diri. Sementara Sherry dan Matteo pergi ke hutan mencari Jessica, Lazar bersiap menghabisi Daniel karena dianggap tak berguna. Namun ia tak menyadari Daniel telah menyembunyikan sebuah batu bata untuk menghantam kepalanya, sehingga entah Daniel masih hidup atau tidak, namun di saat yang sama di tengah hutan Jessica tanpa sengaja menginjak ranjau darat yang sebelumnya dipasang Lobo. Ledakan itu langsung menarik perhatian. Tak lama kemudian, Sherry dan Matteo pun tiba di lokasi dan mobil yang mereka tumpangi terguling setelah menabrak tunggul bambu di pinggir jalan. Matteo terkapar, sementara Sherry sekarat di dalam mobil. Tanpa ragu, Jessica memilih pergi demi menyelamatkan Nikki. Tetapi setelah menghabisi Matteo dengan cara brutal, Jessica menghampiri Sherry yang masih terengah-engah. Ia tidak langsung membunuhnya. Jessica justru menyalakan radio dan membiarkan Lazar mendengar teriakan istrinya yang memohon ampun. Itu menjadi peringatan jelas bahwa Lazar telah berurusan dengan orang yang salah. Singkat cerita, malam pun tiba. Menyadari seluruh anak buahnya telah tumbang dan rencananya berantakan, Lazar segera mengemasi barang untuk kabur dari markas. Namun pada saat yang sama, Jessica justru menyapu bersih sisa pasukan yang masih bertahan. Tanpa diketahui siapapun, Daniel ternyata masih hidup meski dalam kondisi kritis. Saat melihat Lazar menyalakan mobil untuk kabur, ia berjalan ke tengah jalan sambil membawa senjata laras panjang. Dengan sisa tenaganya, Daniel berhasil menembak Lazar hingga tumbang. Dengan cepat, Jessica menghampiri Daniel yang sekarat dan memaksa tahu lokasi Nikki. Setelah menemukannya, ia mendorong mobil yang menutupi kuburan itu. Namun di dalam mobil, Lazar ternyata masih hidup. Ia pun bangkit, dan duel terakhir dengan Jessica pun dimulai. Beres menghabisi Lazar dengan skop pasir, Jessica segera mengeluarkan Nikki yang masih terkubur di tumpukan tanah. Sementara Daniel menyesali semua yang terjadi karena murni kesalahannya. Namun Jessica tak mempermasalahkan itu. Ia tetap membawa Daniel ke rumah sakit. Tamat. Endingnya cukup memuaskan, penuh aksi dan penyelesaian yang dramatis bagi semua karakter. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah balas dendam mungkin terasa memuaskan sesaat, tapi pada akhirnya tidak pernah membawa kedamaian. Saat kita membalas luka dengan luka, yang muncul bukan kelegaan, melainkan beban baru yang harus ditanggung. Ingat,
Memaafkan bukan berarti lemah atau melupakan, tapi memilih untuk tidak membiarkan masa depan kita dikendalikan oleh kesalahan di masa lalu. Chocolate.